Sejak gue resmi ngantor pada awal 2021 lalu, kesempatan gue buat jalan-jalan jauh dan untuk waktu yang lama nyaris sirna. Dan terganti dengan rutinitas 9 to 5 5 kali seminggu. Kondisi ini ngebikin opsi jalan-jalan gue berkurang drastis, dan gue harus settle dengan destinasi wisata Sunda untuk waktu yang agak lama. Sampai akhirnya di bulan Februari 2022 lalu, salah satu teman kantor gue memperkenalkan gue dengan konsep bernama bus malam, yang memungkinkan gue buat mendatangi lokasi yang lebih jauh tanpa banyak ngebuang weekend gue di perjalanan. Berkat itu, perjalanan kali ini ke Jogja jadi mungkin untuk terlaksana. Karena kantor pada umumnya nggak peduli dengan urusan pribadi lu, termasuk soal gimana cara lu menghabiskan waktu di weekend, opsi buat ngambil cuti entah di hari Jumat, Senin maupun keduanya, gua coret dari daftar skenario buat nggak masuk kerja demi liburan kali ini. Dan oleh karena gua adalah orang yang sensibel seperti kebanyakan pelancong dari ibu kota, rencana gue basically adalah langsung naik bus malam di hari Jumat lepas pulang kerja, nikmatin liburan dari Sabtu pagi sampai Minggu malam di Jogja, sebelum kemudian naik bus malam lagi ke arah kantor dan melanjutkan kerja seperti biasa di hari Seninnya. In case kalian penasaran gimana caranya gue prepare buat ngantor langsung tanpa balik dulu ke rumah, well, deket kantor gue kebetulan ada pasar yang jualan kemeja bekas sih, jadi gue nggak perlu khawatir soal baju kerja. Kantor gue juga sendiri dilengkapi oleh shower yang biasa dipakai bos gue mandi lepas olahraga deket kantor. So, ya, gue nggak melihat ada alasan yang kuat buat gue pulang dulu ke rumah sih. Gue selalu menyarankan orang-orang buat ngedapetin istirahat yang cukup dan berkualitas jelang bepergian. Dan karena gue pengen ngerasain sensasi hidup seperti warga kelas 1 di bus akap, cara apa yang lebih baik ketimbang milih kelas tertingginya, yaitu sleeper. First class double decker punya Rosalia Indah dari sananya sudah merupakan salah satu bus elit di kalangan pecinta bis akap. Seperti bis akap pada umumnya, lu juga dikasih makan begitu bus melipir ke rumah makan yang mereka kelola sendiri di Subang. Pilihan gue ngambil kelas sleeper di bus ini ngebikin gue ngerasa kayak semacam raja kecil di sepanjang malam. Karena selain kursinya yang bisa direbahin ke belakang, di rumah makan pun gue dikasih meja terpisah dari para rakyat jelata lainnya yang harus ngantri prasmanan di ruang makan sebelah. Gue bisa milih salah satu makanan yang tersedia dari menu, dan yang perlu gue lakuin di rumah makan cuma duduk manis nungguin makanan gue diantar. Gue mungkin kedengeran norak dan nyolot di saat bersamaan dari cara gue bercerita. Tapi sebagaimana kebanyakan politisi dan orang so penting lainnya di negara ini, kadang fasilitas dan pelayanan yang bagus dengan harga murah ngebikin lu lupa diri. Dan akhirnya bersikap seperti itu. Setidaknya dalam kasus gua ini, gue cuma jadi agak norak dan nyolot di sepanjang sisa malam. Dan bukannya selama 5 tahun. Di luar layanan di rumah makan dan bangku yang bisa direbahin, fasilitas yang gue dapat praktis sama aja kayak penumpang lain. Ada charging port yang sayangnya nyaris nggak bisa dipakai buat ngecas HP, lampu baca, air botolan, dan TV yang kayaknya cuma buat pajangan. Kita beberapa kali berhenti buat naik turun penumpang, dan ini agak mengganggu tidur gua, terutama ketika di lorong gua yang masuk itu ibu-ibu bawa balita rewel. Bus gua sayangnya cuma sampai Solo, karena waktu beli tiket, kelas sleeper yang langsung ke Jogja udah habis. Jam menunjukkan pukul 4 subuh di Terminal Tirtonadi, dan dari sana gue masih harus jalan kaki ngelintasin semacam skybridge ke arah stasiun Solo Balapan. Skybridge-nya ini nyambungin dari, katanya sih dari Terminal Solo ke stasiun Solo Balapannya. Dan iya, udah selamat datang di Solo Balapan. Ini cara yang gak begitu gue saranin buat para solo traveler, karena satu, lu bakal gempor berkejaran dengan jadwal KRL,
2, tempatnya sepi dan cocok banget buat jadi TKP pembunuhan atau perampokan. Dan gue kayaknya lebih takut 2 hal ini ketimbang lihat penampakan hantu. Nyambung kereta dari terminal. Yang lain gak ada yang berani kayak gitu. KRL Solo Jogja paling pagi berangkat jam 4:30. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gue ngerasain hidup bak anak kereta ibu kota karena vibes KRL ini persis sama kayak komuter lain Jabodetabek. Jam 6 pas. Kereta gue nyampe di stasiun Lempuyangan. Lepas sarapan dan sempat salah ngambil pintu keluar stasiun, gue mulai berburu motor rentalan. Di Jogja enaknya lu bisa request yang punya rental buat pick up motor lu waktu mau dipulangin di lokasi yang berbeda. Berhubung nantinya gue bakal pulang naik bus lagi, ini ngebantu banget. Milih buat melancong ke Jogja di bulan Februari ternyata bukan keputusan yang bijak. Karena kayaknya kemanapun lu pergi, awan gelap dan hujan selalu membutuhkan lu. Gue sempat muter-muter sekitar Malioboro buat mengabadikan beberapa professional shot ala gue. Dan enggak, gue nggak lagi ngintilin siapa-siapa. Mobil putih ini kebetulan ngebantu gue aja buat ngambil gambar dengan kecepatan rendah, sehingga suara anginnya nggak begitu ngeganggu. Pagi yang lesu, dan kuda delman pun ngerasain hal yang sama. Malioboro yang biasanya rame pelancong di malam hari, cuma berasa kayak jalan arteri biasa di pusat Kabupaten Tabranta di Pulau Jawa. Pun demikian halnya dengan sekitaran Keraton dan Tugu. Dan gue harap kalian jadi bisa lebih paham ya kenapa wisata kota bukan sesuatu yang gue banget. Keterampilan motoran dengan satu tangan sembari megangin kamera dan berpose candid, gue rasa semakin terasa dengan semakin seringnya gue jalan-jalan sendirian begini. Maksud gue, tanpa kru kameramen dan tim produksi yang proper, ya ini yang bisa gue manage dengan budget pas-pasan sendirian. Ya sayangnya begitu gue harus ngebut dikit dan pakai kamera depan HP yang gak punya stabilizer, hasil rekaman gue bisa jadi sangat menantang buat mata dan telinga. Dan ya, gue harus perhatiin kemana gue ngerekam juga. Kalian nonton video ini buat ngeliat jalanan dan suasana sekitar, bukan stang motor. Bosan ngitarin pusat Jogja dan gak sengaja ngintilin mbak di depan ini, gue ngelanjutin perjalanan ke arah Museum Presiden Soeharto. Tentunya dengan pilihan rute yang agak gak biasa dari Google Maps. Sayangnya... hujan sih, anjir. Males juga kalau mau ke Gunung Kidul atau ke Gunung Merapi kalau lagi begini. Alam sepertinya menghalangi langkah gue buat belajar soal sejarah Orde Baru. Dan malah mengarahkan gue buat merusak paru-paru dengan cara neduh depan toko tembakau. Baru tahu ada yang rasa-rasa. Tapi seperti kata temen gue, cuma orang Nora dan pecandu nikotin aja yang bakal kalap belanja barang-barang beginian. Sayangnya dia nggak tahu kalau gue termasuk keduanya. Gue tahu ini masih kondisi pandemi virus corona. Tapi lo tahu jenis corona lainnya yang gak kalah mematikan tapi ngebikin gue ketagihan? Gue beneran dicekokin kayak bocah SD yang lagi jajan mainan di depan sekolah. Ceru tuh gak lengkap kalau gak ditemenin tembakau. Gue tahu cuaca bakal dingin sepanjang perjalanan, jadi kenapa gak bawa stok berlebih sebagai sumber kehangatan? Motor gue dan gue kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini ke arah Gunung Kidul di tengah guyuran hujan. Kualitas rekaman dengan cara ngerekam sembari motoran ini betul-betul ngacak. Selain kamera depan yang gak punya stabilizer, kamera belakang yang gue kasih stabilizer pun kadang kaku banget pas gue berusaha ngegeser sudutnya pelan-pelan. Anyway, sawah dan kampung perlahan berganti dengan hutan dan rute menanjak. Harus gue akuin, bukan hal yang bijak buat ngerekam sembari motoran begini. Terutama ketika kiri kanan lu ada jurang menganga.
Tapi siapalah gua, bukan orang bijak apalagi waras tentunya. Setelah sekitar setengah jam menembus hutan, gue akhirnya menemukan tanda-tanda peradaban yang lebih normal lagi. Aspal udah lebih mulus dengan marka yang masih lumayan kelihatan. Aspal mulusnya nggak begitu panjang, dan kebetulan hujan malah makin deras. Gua neduh di warkop sebelah kawasan wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran, menghangatkan badan dengan segelas kopi dan cerutu yang baru gue beli. Gua perlu ngasih tahu juga bahwa sekitaran Ngelanggeran ini nggak cuma ada wisata Gunung Api Purba, tapi juga embung yang dijadiin penampungan air irigasi buat petani sekitar. Objek kedua inilah yang gue datengin. Dan ya, gue nggak pernah bawa payung seumur umur, jadi gue tetap harus pakai jas hujan, bahkan ketika naikin tangga menuju embung. Gue sampai di atas, dan kira-kira seperti inilah embung Langgeran. Agak mirip kayak kolam pemandian musim panas di film-film Korea, Jepang, atau Cina. Gue beranjak dari embung menuju pusat Gunung Kidul lepas puas foto-foto. Hujan masih sama derasnya, dan cuaca dingin begini cuma ngebikin gue lebih cepat lapar dari biasanya. Berhubung nyobain kuliner lokal adalah sesuatu yang wajib lo lakuin tiap kali ngelancong, gue rasa gue bisa sesekali nyelipin wisata kuliner ke dalam agenda gue hari ini. Dan tebak apa yang gue temuin? Nyobain walang goreng. Ngelihat dari betapa ribetnya cara makan belalang goreng, di mana kalian harus misahin antara kakinya biar nggak nyangkut di tenggorokan, kalian pasti ngira gue bakal nyerah dan nyesel karena udah bayar 30.000 buat setoples gorengan ini. Ya, coba lagi. Pengalaman pertama wisata kuliner ekstrim ini berakhir dengan lebih menyenangkan ketimbang dugaan gua. Demikian juga dengan cuaca yang berangsur membaik. Ini udah masuk menjelang pantai, masih sekitar 5 kilo lagi sebetulnya menurut maps gua. Motor gua melaju makin ke selatan, dan nggak selang lama gua mulai masuk ke kawasan pesisir. Oh, shit. Pantai Indrayanti adalah apa yang biasa lo definisikan sebagai pantai keluarga di tengah-tengah suatu kabupaten yang lebih menonjolkan vibes rame ketimbang pesona pantainya. Harga bukan liburan kayak gini. Betul-betul pantai yang membingungkan buat gua. Gua nggak bisa nemuin spot yang sepi. Tiap sudut gua selalu bisa menjumpai keluarga yang lagi bersantai.
grup tetangga yang lagi main tarik tambang, atau pedagang asongan yang gak capek-capeknya nawarin gue barang yang jelas-jelas gue gak butuhin. Dan gak tahu ya, belakangan tiap kali ke Jogja, gue makin sering nemuin pungutan-pungutan gak jelas, kayak parkir atau tiket masuk kawasan, yang walaupun jumlahnya sedikit-sedikit, tapi kalau di total berasa juga di kantong. Tapi seaneh-anehnya pungutan itu, gue masih gak ngerti kenapa buat naikin batu ini aja, gue pun harus bayar. Bahkan ketika gue cuman pengen naik tangga, gue harus bayar. Pemandangan dari atas ini nggak begitu buruk, walaupun sekali lagi teriakan orang-orang di bawah sana ngebikin vibes pantai dan alamnya jadi rusak. Ketimbang gue nyambat sepanjang sisa hari, gue mutusin buat kembali melanjutkan perjalanan. Gue dengar ada tempat yang jauh lebih sunyi buat orang-orang yang mencari keheningan alam ketimbang pantai barusan. Dilihat dari jalan menuju tempat itu, gue kali ini lebih optimis. Lebih banyak hutan, lebih banyak hamparan ladang luas, dan lebih sedikit kendaraan serta rombongan keluarga. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, selamat datang di Hutan Jati Mas Banyu Soco. Tempat ini sebagaimana tempat terpencil lainnya di Jogja, entah gimana caranya bisa ada begitu aja di peta dan punya akses jalan yang enak buat lewatin motor. Sesekali cuma ada motor petani atau warga lokal yang lewat sini. Dan itu ngebikin tempat ini jadi lokasi yang pas kalau ada di antara kalian yang pengen ngebikin film horor atau thriller. Feeling refresh dan tanpa kena pungutan yang gak jelas lagi, motor gue kembali melanjutkan perjalanan ke selatan. Kali ini ada satu destinasi tertentu yang pengen gue tuju dalam rangka menutup petualangan hari ini. Cuaca sore yang semakin cerah berarti bahwa gue bisa dengan pede ngebut tanpa... sialan, Kijang Innova 1 ini ngerusak rekaman gue. Oke, itu cuma satu mobil. Gue pasti bisa dapetin rekaman bagus kali. Anjir, sekarang Avanza yang lewat. Dan sebiji Xenia. Ayolah, gue tuh menghindari ibu kota demi menghindari salip-salipan sama kalian berdua loh. Ya tapi gitulah. Akhirnya setelah motoran agak jauh, gue tiba di Bukit Paralayang dekat Pantai Parangtritis. Ini lokasi favorit gue di Jogja, terutama buat berburu sunset. Pemandangan bagus dengan hamparan pantai, laut, dan gunung menjulang sebagai latar. Makanan juga murah, walaupun waktu itu gue udah keburu bokeh dan cuma bisa beli minum. So, beginilah kurang lebih hari pertama gue di Jogja. Sempat ada kejadian lucu karena ternyata gue salah pilih tanggal waktu booking hotel. Dan hampir berakhir jadi gembel di jalan. But no worry, selalu ada kamar-kamar red doors buat para pelancong kere macam gue. Selama gue bersedia mengorbankan kenyamanan. Gue harap kalian menikmati video kali ini, karena pada video selanjutnya petualangan gue di Jogja akan lebih seru lagi, dengan kunjungan ke tempat-tempat kayak Candi Prambanan dan Klaten. Untuk sekarang, cheers guys!